Baik lagi dengan aku Feti, dan di video kali ini aku akan menjelaskan tentang syarat-syarat apa saja yang wajib kamu penuhi sebelum melaksanakan pertunangan. Oke, tentunya kamu sebagai pasangan menginginkan tahap yang lebih baik dong ke depannya. Tentunya kamu juga ingin ke tahap yang lebih serius. Dimana di sini kamu juga harus memperhatikan beberapa hal yang menjadi syarat sebelum kamu melangsungkan acara pertunangan. Oke. Yang perlu kamu perhatikan, yang pertama adalah kamu harus mengenal lebih dekat pasangan kamu. Tujuannya untuk apa? Karena pasangan ini tidak hanya 1-2 tahun saja, 1-2 bulan saja, tapi adalah selamanya. Ya kan? Tentunya nggak mungkin dong setelah pertunangan sudah selesai, kamu harus melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Nah, kamu harus melihat nih kira-kira pasangan kamu apakah sudah cocok dengan yang kamu inginkan, apakah dia sudah menerima kamu apa adanya, apakah dia bisa kamu bimbing ataupun membimbing kamu ke jalan yang lebih baik. Dan mungkin kamu juga harus memperhatikan nih apakah pasangan kamu ini kira-kira bisa dijadikan teman kamu seumur hidup. Ketika sudah yakin, oke, berarti kamu bisa melanjutkan atau mungkin dikatakan sudah sukses memenuhi syarat yang pertama ini, yaitu mengenal pasangan kamu dengan baik. Dan yang kedua adalah status pasangan kamu sedang tidak dimiliki orang lain. Ini tentu harus diperhatikan ya. Jadi kamu harus benar-benar memastikan nih pasangan kamu ini memang belum bersama orang lain saat bersama kamu gitu. Jadi single lah, ibaratnya dia diawali dengan single gitu. Jangan sampai ketika acara pertunangan sudah berlangsung, kemudian di akhir kamu baru mengetahui bahwa ternyata saat kamu bertunangan dengan dia sempat dimiliki orang lain gitu, atau mungkin menjalin hubungan dengan orang lain. Itu fatal sekali ya, karena kadang beberapa pertunangan itu tidak jadi dilanjutkan ke tahap selanjutnya karena ternyata baru ketahuan bahwa pasangan kita itu ternyata sedang bersama orang lain saat dia menjalin hubungan dengan kita. Itu fatal sekali. Jangan sampai ya, baik kamu laki-laki maupun perempuan harus bisa saling menjaga hati pasangan kamu. Yang ketiga adalah sang wanita sedang tidak dipinang oleh pria lain gitu. Tentu banget ya. Selain kamu juga harus menjaga pasangan kamu dengan tidak menjalin hubungan dengan orang lain alias mendua gitu ya. Kamu juga harus memperhatikan bahwa pasangan kamu ini benar-benar tidak sedang dipinang orang lain gitu ya. Kurang lebih samalah seperti yang sebelumnya. Dia masih memang milik kamu saat ini dan siap untuk kamu pinang gitu ke depannya. Biasanya kamu bisa melakukan pendekatan juga nih dengan keluarga dia, dan juga kamu bisa ajak dia melakukan pendekatan dengan keluarga kamu sehingga kedua keluarga bisa mengenal lebih baik dan lebih dekat lagi. Nah, dan yang keempat, sang wanita tidak sedang dalam masa idah. Apa sih masa idah ini? Jadi masa idah ini adalah masa di mana mempelai wanita ini baru bercerai dengan suaminya. Dan di masa idah ini, itu biasanya kamu bisa melamar atau meminangnya itu setelah 100 hari atau biasanya 3 bulan ya. Kenapa? Karena pada masa 100 hari ini untuk wanita yang mungkin baru bercerai itu masih memungkinkan untuk mempelai pria atau mantan suaminya itu rujukan dengan dia gitu. Jadi kamu pastikan dulu nih bahwa dia sudah tidak dalam masa idah, seperti itu. Nah, dan yang kelima adalah pastikan bahwa pasangan kamu ini bukan muhrim atau bukan keluarga kamu gitu. Kebayang gak sih kalau misalkan nih kita jatuh cinta dengan keluarga kita sendiri? Oke, mungkin bisa aja terjadi ya, kadang dari keluarga yang jauh atau mungkin dari anaknya saudara-saudara kita. Nah, itu kan kemungkinan bisa saja terjadi. Tapi kita pastikan dulu nih bahwa pasangan kita ini memang benar-benar bukan muhrim atau bukan bagian dari keluarga kita. Karena sedih juga, Dir, kalau misalkan kita jatuh cinta atau hati kita terpaut dengan seseorang yang ternyata adalah keluarga kita gitu. Apalagi keluarga deket. Aduh, sedih banget kan gitu. Jadi jangan buang waktu kamu untuk mencintai orang yang mungkin tidak bisa kita miliki seutuhnya gitu. Jadi pastikan dia emang benar-benar dari keluarga yang lain dan juga bukan dari keluarga dekat kamu gitu. Itulah pentingnya kenapa kita perlu mengenal gitu. Karena kalau misalkan jatuhnya nanti pasangan kita adalah kerabat kita sendiri, ya mungkin kesedihan itu tidak berlangsung singkat kayak gitu. Nah, yang keenam adalah pastikan bahwa keluarga dari mempelai wanita atau mempelai pria ini setuju dan merestui hubungan kamu ya. Jangan sampai nih ada istilah lah, ibaratnya sampai kawin lari gitu. Aduh, sedih banget kan? Karena biasanya tuh terjadi
akibat adanya dua belah pihak yang tidak setuju gitu. Bahkan mungkin kadang bisa aja dari mempelai prianya setuju, tapi mempelai wanitanya keluarganya tidak setuju, ataupun sebaliknya. Nah ini sedih sekali ya. Jadi pastikan Dear, kalau misalkan kamu udah mau melaksanakan pertunangan, pastikan keluarga kamu kedua belah pihak ini sudah saling menerima gitu. Nah seperti itu ya, jadi pastikan bahwa keluarga kamu kedua belah pihak ini sudah merestui hubungan kamu gitu. Jadi enak mau melanjutkan ke tahap berikutnya tuh jadi nggak perlu sembunyi-sembunyi gitu. Atau mungkin bahkan terkendala dengan aduh nanti kalau kayak gini gimana, nanti kalau kayak gitu gimana, kan nggak enak ya gitu. Jadi pastikan kalian berdua dan keluarga kalian sama-sama merestui hubungan kalian. Nah, dan yang ketujuh adalah menyerahkan seserahan, ya kan? Biasanya mungkin beberapa adat mungkin tidak mengharuskan atau mewajibkan hal ini, tapi alangkah baiknya nih, biasanya beberapa adat juga mewajibkan atau ya sebagai simbol lah bahwa kita memang ingin niat gitu membawa hubungan ini ke tahap yang serius. Biasanya calon mempelai pria ini memberikan beberapa seserahan atau hantaran untuk orang yang dia cintai gitu. Biasanya tanya dulu nih, kamu pengen apa gitu, kamu suka apa. Nah biasanya dibelikan dan juga diserahkan atau disiapkan saat akan melangsungkan pertunangan, seperti itu. Selain itu juga merupakan wujud cinta juga gitu, kayak oh berarti dia sudah bisa memenuhi apa yang aku mau nih gitu. Tapi untuk kamu para mempelai para calon wanita, kamu juga harus ini ya, mengontrol diri kamu nih. Jangan kayak misalkan kamu suka sepatu gitu kan, harganya satu pasangnya mungkin 20 juta, sedangkan budget pasangan kamu cuma 10 juta. Kan sayang kan, hanya habis di hantaran atau seserahan aja gitu. Jadi bisa saling pahami dan saling mengerti ya kalau sudah pasangan dan sudah menuju ke tahap yang serius. Nah, syarat tunangan yang ke-8 adalah kita bisa mendatangkan pemuka agama atau orang penting yang bisa menjadi penasehat gitu dalam acara pertunangan kita gitu. Tujuannya untuk apa? Nah, biasanya beliau ini datang untuk mengesahkan acara pertunangan kita, ya kan, menjadi saksi utama lah ibaratnya. Dan juga bisa memberikan beberapa nasihat atau petuah bagi kita maupun tamu undangan yang datang gitu. Karena tentunya pernikahan atau pertunangan ini kan juga tidak dilaksanakan hanya yang mengadakan acara saja gitu, tapi bisa saja saat itu hadir beberapa pasangan yang mungkin ingin melangsungkan juga acara pertunangan. Jadi kita perlu adanya kehadiran pemuka agama ini untuk bisa menasihati dan memberi petuah pada kita, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah syarat ke-9, yaitu kalian sebagai pasangan harus memenuhi komitmen ya. Ini penting banget. Jadi, ketika sudah selesai melangsungkan acara pertunangan, itu kamu harus juga memikirkan tanggal untuk pernikahan dan juga memastikan bahwa kalian berdua ini harus benar-benar mengikat diri kalian gitu. Jangan sampai nanti mungkin suka sama orang lain karena mungkin jarak dari pertunangan dan pernikahannya lama. Mungkin biasanya kan kalau cepet sih kurang lebih hitungan bulan ya. Tapi kan kadang ada tuh dari pertunangan ke pernikahan tuh bisa sampai 1 tahun ataupun 2 tahun. Nah ini kan cukup lama. Jadi pastikan kamu bisa menjaga hati kamu, menjaga diri kamu juga untuk pasangan kamu gitu. Jadi benar-benar kamu harus menjaga komitmen ini gitu. Dan pastikan juga dari pihak keluarga mengawasi hubungan kalian gitu. Jadi jangan sampai nanti kalian sudah selesai pertunangan terus kalian melupakan tahap selanjutnya gitu. Jangan sampai terjadi ya. Oke. Nah, selain syarat-syarat di atas tadi, kamu juga harus memperhatikan adat ataupun budaya ya, Dear gitu. Karena kadang kita juga harus mengetahui nih dari dua keluarga ini bagaimana adatnya, bagaimana budayanya, maupun dengan masyarakat sekitar kita gitu. Jadi kita jangan sampai menyimpang dari adat ataupun budaya yang sudah ada gitu. Jadi kita harus bisa menjaga kehormatan juga, kita harus bisa menjaga keluarga kita, nama baik keluarga kita gitu, sehingga acara pertunangan juga bisa berlangsung dengan baik dan juga persiapan menuju pernikahan juga bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Jangan sampai kamu dan pasangan kamu melakukan hal yang bertentangan dengan budaya ataupun adat yang sudah berlaku gitu, karena ini fatal sekali gitu. Kadang beberapa acara pertunangan sempat ada gagal atau mungkin terhambat gitu karena adanya itu tadi menentang budaya ataupun adat seperti itu. Tapi
Perlu diingat juga, jangan terlalu memaksakan untuk melakukan adat yang aneh-aneh gitu ya mungkin gitu. Kamu harus bisa menyesuaikan juga dengan kemampuan dari keluargamu, dari kemampuan pasangan kamu gitu. Sehingga ya kan kita tujuannya melaksanakan pertunangan ataupun pernikahan adalah untuk bahagia kan tentunya ya dear. Jangan sampai malah acara ini berlangsung malah membuat sedih atau tertekan dan lain-lain. Itu kan jadi tidak enak ya kalau segala sesuatu dilakukan dengan terpaksa gitu. Jadi kita harus melakukan dengan bahagia dan juga dengan penuh cinta. Oke dear, kami doakan semoga kamu dan pasangan kamu berjalan dengan baik ya hubungannya dan lancar dalam mempersiapkan pertunangan kamu sampai hari H. Tentunya juga lancar sampai kamu mempersiapkan acara yang selanjutnya yaitu pernikahan. Oke, sekian video dari Fetty, semoga membantu. Jangan lupa saksikan video-video kita yang lainnya. So, thanks for watching and see you on our next video. Bye!